Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini vlog tanggal 16 April 2024 begitu. Ada sudah disiapkan dua buah router begitu ya. Ada RB951 dan juga CRS 326 begitu. Ini sedikit memberikan sharing-sharing itu mengenai routing OSPF, terutama di bagian menu instance-nya. Nah, untuk labnya itu ada menggunakan dua buah router RB951 dan juga CRS 326. Setting IP-nya ini untuk kemudahan saja, jadi tidak ada koneksi internet di kedua router ini. Kemudian IP yang dipasangkan mudah saja, 1111 di ether 1 RB951. Kemudian ada IP 22 2.1 ether 2 RB951. Kemudian ada bridge 333.1 di RB951. Kemudian ada ether 4 di IP 777.1 di ether 4 di RB951. Kemudian di CRS 326 ada 444.1 ether 1. Kemudian ini ada 555.1 di ether 2 CRS 326 dan juga IP 666.1 di CRS 326. Nah, kemudian antara RB951 dan CRS 326 itu yang menyambungkan itu adalah ether 4. Ether 4-nya di sini titik 1, di CRS 326 ether 4-nya adalah 777.2 begitu. Nah, untuk saat ini konfignya itu seperti ini kawan-kawan. IP address-nya begini, ether 1, ether 2, bridge 1 dan juga ether 4. Kemudian untuk OS ini di ini ya, RB951 ya, RB951. Kemudian ini sudah oke, ini standarnya dulu. Ini saya enable. Kemudian instant router ID di router yang pertama RB951 itu ID-nya 1111 gitu. Nah, kemudian jaringan yang terhubung langsung karena ini 1, 2, 3 dan 7 ini kemudian dituliskan di sini kan kawan, di menu SPF network. Tuliskan networknya gitu. Jadi bukan titik 1 tapi titik 0 karena ini /24 gitu. Nah, kemudian instannya yang tadi itu instannya masih semuanya tidak di set gitu, kecuali yang router ID. Ini masih uji coba. Oke. Nah, yang benar seperti ini. Ini masih, jadi tidak mendistribusikan ya. Distribusinya OSPF itu dituliskan melalui yang ada di network ini. Nah, ini. Okay. Nah, kemudian untuk ini RB951, kemudian interface-nya masih, nah, interface begini. Nah, interface-nya begini aja. Ether 4 itu yang menyambungkan dengan CRS 326 gitu. Nah, kemudian saat ini bagaimana routing OSPF-nya? Routing OSPF-nya itu di router RB951. Kemudian untuk config yang di yang di CRS 326 itu seperti ini teman-teman. CRS 326 IP-nya 456. Kemudian yang menyambung ke RB951 IP-nya 777.2. Ini CRS 326. Kemudian untuk saat ini config instance-nya itu standar, kecuali yang router ID. Jadi semuanya no. Mendistribusikan router default itu tidak.
tidak, kemudian mendistribusikan rute yang tersambung tidak, routing statik tidak, routing RIP tidak, routing BGP tidak, kemudian mendistribusikan routing OSPF dari rute yang lain itu juga tidak begitu. Jadi yang CRS 326 ini akan dipakai, oh ya ini versi yang dipakai versi 6 ya, baik di 951 maupun CRS 326 nya itu ada di sini ya. Jadi untuk saat ini config-nya masih sudah jalan. Jadi ada dinamik aktif OSPF melalui gateway 77.1 ini kawan-kawan, untuk IP1, IP2 maupun IP3 begitu. Jadi semuanya tersambung gitu saat ini. Nah, sekarang skenario yang mau ditunjukkan itu adalah ini kawan-kawan. Ini ada meredistribute connected route begitu. Meredistribute connected route. Jadi mendistribusikan router yang terkoneksi begitu. Untuk saat ini kan semuanya sudah muncul ya, ini 1, 2, 3 bisa muncul di RB951 di CRS 326. Nah, ini kalau saya matikan gitu ya. Saya matikan semua kecuali yang ini, karena ini dipakai untuk komunikasi, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah nanti akan hilang nanti no IP itu kan hilang ya, hilang dinamik aktif OSPF nya yang tadi IP 1, 2, dan 3 itu hilang. Nah, ini bisa sebagai alternatif cara untuk bukan, ini ada menu di instan, yaitu dia fungsinya untuk meredistribute connected route gitu. Jadi rute yang tersambung langsung. Di sini kan kita melihat ada ini kawan-kawan. Nah, ini yang tersambung langsung itu salah satunya itu distannya itu 0 gitu. Nah, ini kan tersambung langsung itu dinamik aktif connect gitu. Nah, ini redistributed connected route. Nah, ini kalau saya jadikan as type 1 kemudian apply, maka di RB nah itu dia langsung muncul di CRS 326 itu dia langsung muncul, padahal untuk config yang di network itu tidak memperlihatkan, intinya tidak aktif begitu. Ini tidak aktif. Jadi di situ dengan memperlihatkan kalau mendistribusikan rute yang terkoneksi itu dia akan otomatis ini yang connected ini, maka dia akan juga ikut didistribusikan oleh si OSPF yang ada di RB951 itu kawan-kawan. Pada menu OSPF kawan-kawan juga bisa melihat distribusi IP itu dia diberikan oleh siapa, itu bisa. Jadi masuk ke menu router ini, routes atau rute itu, maka bisa tahu bahwasanya IP yang didistribusikan itu kemudian di sini pun kita bisa melihat beberapa. Nah, ini melihat ini neighbor ini tetangga. Neighbor ini jadi OSPF-nya itu ada di tetangga OSPF kita itu ada siapa gitu. Tetangga OSPF-nya kita itu ada 111 itu, ini kan yang CRS 326 11 itu adalah ID-nya milik
RB951. Kemudian dia dia akses menggunakan alamat 777.1 begitu. Oke, sebentar. Ini kembali ke sini dulu. Oke. Nah, itu yang pertama ya kawan-kawan, untuk meredistribut connected rute-rute yang tersambung. Kemudian berikutnya ada mendistribusikan rute yang statis begitu. Ini saya matikan dulu untuk yang ini udah mati semua ya. Jadi ini saya membuat sebuah sembarang saja. Ini 10 /24. Jadi ini network ya, ini network. Yang gateway-nya saya ambil ke meter 1 gitu. Ini yang penting dia jalan aja, yang penting dia jalan gitu. Biasanya kan kita ngisi di sini 192.168.1.1 begitu. Ini bebas, yang penting dia jalan. Nah, kemudian ini statusnya AS aktif statik begitu. Nah, kemudian pada routing OSPF nya itu ada menu ini redistribute static route. Jadi routing statik itu didistribusikan sebagai AS type 1. Kemudian oke, coba lihat di sini. Nah, ini langsung muncul ya kawan, langsung muncul yang 10 begitu. Nah, ini dia melalui 777.1 begitu. Statusnya juga sama, dinamik aktif OSPF. Nah, berikutnya itu saya tambahkan yang 11 begitu. 11. Jadi ini saya tambahkan lagi, 11.0/24. Gateway-nya masih sama. Gateway-nya saya ambil yang lain, Ether 2 begitu. Kemudian nanti di sebelah sana itu seharusnya menambah 11 juga kawan-kawan. Ini saya oke. Klik oke, dia muncul 11. Kemudian di sana dilihat ya langsung muncul yaitu 11. Kemudian ini kalau saya disable dua-duanya begitu. Nah, saya disable tik. Nah, di sebelah sana nanti dia juga ikut menghilang kawan-kawan. Jadi itu seperti itulah fungsi dari ini redistribute static route untuk OSPF gitu. Nah, ini biarkan di sini dulu, kemudian cancel. Ini masih aktif ya, mendistribusikan routing statiknya itu masih aktif. Ini saya nyalakan dulu. Oke, kemudian di sana akan muncul 2 routing statiknya. Nah, ini cuma untuk melihat apa? Melihat ini rutenya. Ya, lihat di rutenya. Nah, bisa dilihat untuk yang 10 dan juga 10 dan juga 11 itu dia muncul begitu. Dia muncul ya begini. Ini tampilannya gitu aja. Ini ada statusnya eksternal, mungkin ya, ini XT1 begitu. Eksternal 1. Nah, itu tadi muncul GXT eksternal 1 begitu. Eksternal 1 dia punya cost-nya 30 begitu kawan-kawan. Nah, kemudian ini selain AS type 1 ini juga bisa juga sebagai AS type 2 begitu, untuk apa? Mendistribusikan routing statiknya. Mending saya apply, ini saya oke begitu. Tadi kan type 2 ya. Nah, ini jadi ini type 2 ini eksternal 2 dan cost-nya jadi 30, jadi lebih pendek, dalam artian dia lebih diperhitungkan gitu, lebih diprioritaskan. Makin kecil cost-nya itu, maka rutenya akan
akan lebih diprioritaskan gitu kawan-kawan. Yaitu next lah, itu cuma sekilas saja. Kemudian yang berikutnya ada redistribute default root begitu, ini di ACP client. Tapi untuk ini saya kembalikan dulu, ini no ya, no apply. Nah, ini redistribute default root ini ada tipe 1 dan juga tipe 2 begitu. Cuma sayangnya itu saya tidak bisa mendemokan begitu, tidak bisa mendemokan untuk saat ini. Cuma untuk menunya itu ada kawan-kawan. Jadi ini ya contohnya, ini IP DHCP client begitu. Ini saya buka dulu. Nah, ini kan yang dicari ini kan ini mendistribusikan rute default begitu. Nah, rute default itu salah satunya ketika MikroTik dapat dari modem IP begitu, kemudian dia diaktifkan ini add default route, maka otomatis nanti enggak apa sih, saya okekan aja rute 1. Otomatis nanti jika yes, maka ini default rutenya pun juga akan, ketika ini Ether 1 sudah dapat IP DHCP, maka dia akan muncul di sini, dan itu statusnya sebagai rute default begitu. Rute default katakanlah dari modem begitu. Dari modem dapat IP 192.168.1.2 begitu. Nah, dia akan menuju ke internet 0000. Nah, kemudian ini bisa mendistribusikan begitu, sehingga nanti yang RB 951 itu dia bisa dapat oh, ini sudah muncul ini kok sudah muncul malahan ini sudah muncul itu. Nah, ini sudah muncul 0000 melalui gateway 7.1 eksternal 1, padahal di sini itu tidak ada 0000. Jadi tidak ada. Coba lihat. Nah, ini dynamic ATW SPF 0000, padahal ini tidak ada. Dia dipicu oleh siapa Pak ya? Oh, dia sebagai default ini apa ya? Karena dia sebagai mendistribusikan dirinya, si RB951 ini sebagai rute defaultnya begitu. Oh gitu. Jadi ini kalau saya buat never begitu, kemudian yang di HCP tadi ini di disable, dimatikan untuk sementara, maka oh ini belum saya oke ya, belum saya oke tadi. Oke, ini saya apply, kemudian saya oke. Nah, yang di sini 00-nya jadi hilang kawan-kawan. 00-nya jadi hilang, atau ke internet, destination address ke internetnya jadi hilang. Oke, saya coba sekali lagi ya kawan-kawan. Ini untuk instannya yang di 951 itu default di set sebagai default root gitu. Oke, kemudian ini apply, kemudian oke. Nah, kemudian di sini otomatis muncul ini 0000 ini. Jadi ke public atau internet sebagai eksternal 1. Di sini pun kemudian muncul, itu bisa melalui ke Ether 4 gateway 71, yaitu di OSPF-nya si RB951 kawan-kawan. Ini coba saya ganti ke type 2 begitu. Nah, ini untuk saat ini bisa dilihat ya, ini eksternal 1 costnya kan 11, ini 10 tambah 1 eksternal 1 jadi 11. Nah, sekarang kalau type 2 ini saya apply, oke. Jadi bagaimana ya? Nah, ini dia jadi eksternal 2 dengan costnya 1.
luar biasa. Ini akan jadi sangat prioritas ini. Costnya 1, eksternal 2. Nah ini kalau ini pipe 1, oke. Nah ini, nah dia jadi berubah jadi 11. Jadi ini masih dengan routing apa, yang terhubung langsung. Ini kan terhubung langsung ya. Ini kan RB CRS 326. Dia kan punya IP-nya nih 456 itu. Dia costnya 10, tapi begitu dirubah tadi, dirubah ininya ke type 2 itu, bahkan yang terhubung langsung itu dia kalah gitu, karena costnya itu 1. Sehingga kalau di routing SPF seperti ini kan bisa lihat ini costnya, ada costnya ini muncul ya, ini di stand ini. Oh itu costnya ini ya, cost routing SPF ya, bukan jaraknya. Oke, itu jaraknya tetap sama. Atau sebentar, ini mungkin bisa ada cost. Oh nggak muncul ya ini cost. Oke, nah ini SPF tipenya muncul begini. Oke, sekian penjelasan sedikit mengenai distribusi rute default, mendistribusikan rute yang tersambung, dan juga mendistribusikan rute statik begitu. Jadi ini kita mendistribusikan diri si router CRS RB951 ini itu sebagai default route begitu. Default route itu jadi ya sebagai gateway kayak gitulah untuk router-router yang menggunakan yang tersambung ke dia. Oke. Ini informasi baru juga. Oke, sekian dari video ini, semoga bermanfaat kawan-kawan. Like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.